Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya, iya. Hamdan katsiran tayyiban Ya. mubarakan fih. Ya. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iya, iya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkenankan untuk kita semuanya memulai majlis kita ini. Majlis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insyaallah memudahkan kita semuanya untuk mempelajari agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Doa yang sangat mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Yang pertama, meminta kepada Allah agar Allah ajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang memberikan manfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat kita. Yang kedua, dari ilmu yang bermanfaat tersebut agar memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wanfa'na bima 'allamtana. Dia berikan kami manfaat dari ilmu yang sudah kami pelajari. Kita memohon pada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini sebagai perantara, sebagai wasilah, dan tujuannya adalah beramal saleh. Ya, ilmu yang bermanfaat dan benar-benar kita mengamalkannya, mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut sehingga menjadi amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, dan amal kita kerjakan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang terakhir,
wa zidna ilma. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah, dan katakan, ya Allah, tambahkan untuk kami ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Tidak diperintahkan meminta tambahan harta, ya, tambahan dunia, tidak. Tapi yang Allah perintahkan bahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah meminta tambahan ilmu. Apalagi kita semuanya. Maka alhamdulillah, malam yang berbahagia ini luar biasa, ini bisa jumpa dengan panjenengan semuanya, ya, di kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya bersama-sama kita muwajahah, kita saling bertatap muka, kita saling bermajlis, kita saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr, ya, kita saling mengingatkan bahwa tujuan dari kehidupan kita adalah akhirat. Dunia ini bagian dari perjalanan kita. Dunia adalah, ya, kesempatan kita untuk mengambil bekal, adapun tujuannya adalah akhirat. Dan tentu ujian dan cobaan banyak, oleh karenanya butuhnya kita semuanya saling bergandeng tangan, saling mengingatkan, saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, ya, agar benar-benar kita mampu melewati perjalanan ini hingga kita semuanya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang paling tinggi, surga Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Jadi monggo semuanya yang hadir, ya, masih luas ini, ya, maju ke depan juga boleh, majelis tidak harus harus melingkar, ya, maju juga malah lebih utama kalau mau maju di depan sini. Nggih, enggak apa-apa, majelis kita longgar, ya, nanti yang datang terakhir masih bisa masuk, ya, maju aja. Nggih, monggo. Nggih. Ya, karena sunnahnya majelis itu yang paling dekat kepada guru, ya, sunnahnya majelis. Tapi sementara masih longgar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah semakin sempit, monggo kita penuhi semuanya. Dan yang paling utama, yang paling dekat, ya. Paling dekat itu untungnya apa, Bapak Ibu? Bisa lebih fokus, ya, nggak terganggu, ya. Kalau di tempat yang paling nyaman, paling aman, kadang repot, ya. Ada yang gerak sedikit, ya, terganggu. Ada yang kukur-kukur, lihat, waduh, ini kayaknya belum mandi. Ada perasaan-perasaan aneh-aneh, ya. Tapi kalau paling depan, mantap, ya, tidak terganggu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini majelis, ya, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan untuk kita semuanya dan istiqomah, ya. Bukan hanya sekali dua kali, insyaallah, ya. Ini majelis kita untuk bersama-sama, mari kita belajar agama Allah, kita pelajari agama Allah, ya, dan belajar agama Allah itu sangat mudah, ya, tidak ada yang sulit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Man salaka tariqan, barang siapa menempuh satu jalan, yaltamisu. Yaltamisu itu dari kata lamasa. Lamasa itu menyentuh-nyentuh. Artinya apa ini? Ini hanya ada pada orang-orang yang tidak bisa melihat. Orang-orang yang tidak bisa memandang, orang yang, mohon maaf, buta, ya, sehingga untuk berjalan itu menyentuh-nyentuh. Maka diungkapkan betapa mudahnya untuk mencari ilmu dengan cara yaltamis. Iya, dengan usaha sekecil apapun untuk sampai kepada ilmu, selama itu niatan kita niatan yang ikhlas, niatan yang jujur kepada Allah, pasti Allah limpahkan ilmu untuk kita. Ini luar biasa, ya. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju kepada ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pasti Allah mudahkan jalan untuk sampai ke dalam surga. Jadi alhamdulillah menuntut ilmu tidak sulit, alhamdulillah. Syaratnya apa tadi? Benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar jujur kepada Allah.
usaha sedikit saja kita dapat ilmu. Tapi ya benar-benar karena Allah, benar-benar jujur karena Allah tahu isi hati kita semuanya, kejujuran kita, kesungguhan kita, keikhlasan kita. Allah pasti kasihkan ilmu untuk kita semuanya. Ya ini ya, jadi istiqomah ya. Kalau sekali dua kali belum ya. Artinya menuntut ilmu itu harus benar-benar istiqomah ya. Oleh karenanya majelis kita insya Allah tidak panjang-panjang ya, tidak sampai 2 jam, 3 jam ya, nanti malah ngantuk. Saya juga nanti kekeringan. Jadi insya Allah majelis kita tidak lama, kalaupun kurang lebih waktu misalnya 60 menit ya, mungkin 40 menit ya untuk materi, 20 menit tanya jawab, kurang lebih seperti itu ya. Dan saya berangkat dari Maba, dari Kasongan, dari Masjid Abdurrahman bin Auf ya, menuju ke sini itu karena ada kajian maghrib sampai isya ya, kajian sampai adzan isya, kemudian setelah adzan isya tanya jawab, baru kemudian sholat isya, baru siap-siap dan menuju ke sini. Jadi mungkin agak sedikit terlambat ya, sesuai dengan jadwal isya ya. Jadi kalau ke depan isya itu lebih mundur ya, berarti agak sedikit mundur ya. Tapi kurang lebih durasi kita belajar insya Allah sama-sama kurang lebihnya 60 menit begitu ya, biar tidak terlalu berat ya, dan buat kita semuanya insya Allah mudah ya. Jadi 60 menit kita konsen, kita sungguh-sungguh dengan hati yang benar-benar tulus karena Allah ya, hati yang jujur pada Allah, pasti Allah limpahkan ilmu untuk kita semuanya. Ini ya sedulur semuanya rahimakumullah. Dan tema kita perlu memperkenalkan diri enggak, atau semuanya sudah mengerti? Ya sebagian belum ya, nggak apa-apa ya, saya mengenalkan diri. Ya, saya Muhammad Romelan, ya. Kampung saya itu di Trukan Segoroyoso Pleret Bantul, ya, Trukan Groso ya, itu kampung halaman saya, tanah kelahiran saya di Groso, ya. Grosonya Trukan, ya. Jadi sama Grosonya itu masih baratnya pas ya, sebelum Dahromo kalau yang tahu, atau mana Sindet yang biasa goesan lewat depan rumah saya biasanya, kalau goesan lewat Sindet. Yang Grosso Sindet, lewat depan rumah berarti. Alhamdulillah, ya Allah berikan kesempatan saya setelah SD, SMP saya di Jejeran, SMP Godowulung dulu namanya, sekarang SMP 1 nggak salah. Jadi Alhamdulillah selesai sempat mengenyam pendidikan sebentar di SMA 8, ya di utara sini. 1 semester, Alhamdulillah Pak Allah, ya tunjukkan ke pesantren. Alhamdulillah akhirnya 1 semester ujian selesai, langsung 12 milih pesantren. Lanjut pesantren setingkat SMA selesai. Alhamdulillah bisa lanjut di Madinah 4 tahun ya, belajar di sana dengan para guru, para masyayikh. Alhamdulillah. Ya, kemudian pulang kembali. Pesantren saya di Al-Irsyad Salatiga, Al-Irsyad Tengaran ya, Kabupaten Semarang. Selesai dari Madinah, balik diminta lagi ke pesantren ya. Alhamdulillah 10 tahun ternyata baliknya, pengennya sebentar, ternyata betah 10 tahun di Al-Irsyad ya, mengajar di sana, ngurus yang asal pesantren. Alhamdulillah 2012 bisa pulang kampung. Alhamdulillah sekarang ini 2022 jumpa dengan panjenengan ya. Jadi kurang lebihnya 10 tahun sudah pulang kampung ya. Alhamdulillah malam hari ini bahagia sekali jumpa dengan panjenengan semuanya. Saya tadi masuk itu melihat wajah-wajah panjenengan tuh, hati saya ces gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah bahagia sekali ya bisa bertemu sedulur semuanya. Seneng ya, apalagi ya Pleret sini jauhnya berapa lama ya, mungkin 20 menit, setengah jam paling lama ya, sudah sampai ya. Artinya ya tonggo lah ya. Kalau dalam para ulama fikihnya itu kurang lebih 100 rumah, kanan kiri depan belakang itu ya, 100 rumah ya. Masih tonggo lah insya Allah. Paling enggak tonggo apa ini? Tonggo kecamatan ya. Jadi Alhamdulillah itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan pada kita, mari apa yang saya mampu, apa yang saya bisa insya Allah ya, saya ingin sampaikan pada panjenengan semuanya insya Allah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang kita pelajari pengennya runtut ya. Jadi belajar bukan comot sana sini serampangan ya, akhirnya yang didapat tidak banyak atau banyak yang lupa juga, tapi kita pengen runtut. Belajar itu modelnya runtut ya, artinya benar-benar kita bisa mulai dari perkara akidah yang paling penting, perkara ibadah kita itu fikih
Ya, demikian perkara yang paling pokok adalah Al-Quran atau tafsir. Ya, untuk masalah penjelasan dari Al-Quran adalah tafsir. Ya, ini semuanya coba nanti kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ini majelis ya kecil, ya belum besar, tapi insya Allah seberapapun yang benar-benar hadir karena Allah, jujur karena Allah, insya Allah Allah berikan ilmu ya, insya Allah ini. Ya, ini karenanya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan perdana kita akan bahas pentingnya kita menuntut ilmu, urgensi menuntut ilmu. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, menuntut ilmu yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan hadis, atau disebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan ilmu. Ternyata dalam kehidupan kita itu sangat kita butuhkan. Yang namanya ilmu sangat kita butuhkan. Karena itu benar-benar membimbing kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika ya kehidupan itu naik turun ya, sebagaimana iman ya. Kehidupan kita juga kadang gitu. Kadang mudah, kadang ada yang sulit, kadang mudah lagi, kadang ada yang sangat sulit, ada yang sangat berat. Nah ini ujian juga seperti itu. Perjalanan kehidupan kita seperti itu. Ada yang mudah, ada yang sulit, kadang ada yang sulit sekali. Ketika sampai pada yang sulit sekali, yang berat sekali. Kalau kita tidak ada ilmu, di situ bahayanya. Yang keluarga bisa berantakan, yang suami istri bisa pisah, ya, yang bersahabat bisa putus, yang saudara kandung bisa memutus silaturahmi. Luar biasa, karena sebab apa? Tidak berilmu. Ya maka kebutuhan kita kepada ilmu ini lebih daripada kebutuhan makanan dan minuman. Kita sehari semalam makan minum 3 kali cukup tidak? Cukup ya. Kalau puasa bahkan berapa kali? Hanya 2 kali. Tapi kalau kebutuhan ilmu lebih daripada makanan dan minuman, karena setiap saat, setiap nafas yang kita hirup, yang kita keluarkan, kita butuh ilmu. Setiap saat kita butuh ilmu. Maka kebutuhan dengan ilmu itu lebih daripada kebutuhan makanan dan minuman. Maka senang Bapak Ibu ya kalau jumpa panjenengan, teman-teman semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang semangat untuk menghadiri majelis ilmu itu. Saya sebagai yang menyampaikan juga senang sekali. Kenapa? Karena itu sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita. Tadi ketika ada ujian yang berat itu, situ akan terbedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, ini. Atau yang semangat menuntut ilmu dengan yang tidak semangat, itu beda. Ya, ini. Saya sedang menangani kasus, ya, artinya kejadian keluarga, 2 bersaudara, Masya Allah, dua-duanya luar biasa baiknya. Tapi ternyata Allah uji dengan ujian. Ya, karena mungkin tadi yang saya sampaikan, ilmu itu sangat kita butuhkan dalam keadaan sangat mendesak. Itu sangat kita butuhkan. Ya, pas ketika ujian berat, ternyata ilmu 2 bersaudara ini saya lihat kurang. Sudah senang dengan majelis ilmu, sudah senang dengan ngaji, mendatangi majelis ilmu, ya, itu sudah senang, tapi belum continue, belum terus-menerus, belum sungguh-sungguh, belum menunjukkan diri saya, ya Allah, saya butuh dengan ilmu, ya Allah, saya minta ilmu. Belum seperti itu. Sehingga masih jarang menghadiri majelis ilmu. Ya. Sehingga ketika ada ujian tersebut, ya Allah, apa yang terjadi? Ya tadi kesalahpahaman, salah bersikap, salah berucap. Ya sampai mungkin membuat status di Facebook, di WhatsApp, di ini, ada yang screenshot, ada yang laporkan sana, laporkan sini, seakan ada yang mengadu domba. Berantakan sekali sampai ya mudah-mudahan Allah berikan ya penjagaan kepada semuanya, mudah-mudahan bisa kembali, mudah-mudahan bisa menyambung kembali, menyambung silaturahmi. Itu contoh ya saya sebutkan. Dalam semua urusan kita, kalau kita berilmu, alhamdulillah. Suami istri kalau sama-sama berilmu, mungkin ada yang
mungkin ada yang beda, ada yang berselisih, ada yang tidak sepaham, ya ada yang tidak kita suka. Kalau kita berilmu, itu semua bisa kita lewati dengan mudah. Dada yang lapang, mudah menerima, mudah memaafkan, mudah ridho, pandai bersyukur dengan pasangan, ya artinya dengan istri, dengan suami, pandai bersyukur, mengingat banyak kebaikannya, itu sangat mudah dalam hati. Tapi coba kalau ilmu seperti ini tidak ada, apa yang terjadi? Mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk melampiaskan, mungkin sampai memukul, ya mungkin kabur, mungkin minta cerai. Kenapa? Tidak berilmu. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah, maka sudah semangat berilmu, semangat menuntut ilmu, ini jangan sampai terlepas dalam kehidupan kita. Itu berkah untuk kehidupan kita, itu keselamatan kita semuanya, dunia dan akhirat. Ya, sehingga ketika ada ujian-ujian yang cukup berat, masih mampu menghadapi. Ya, kalau kita berenang, yang sudah biasa berenang, rajin berenang, pandai berenang, ketika ada ombak agak gede, bisa melewati? Bisa. Banjir gitu, masih bisa bertahan? Bisa. Nyebrang? Ya kadang bisa juga, ya. Subhanallah, kenapa? Memang terus bersabar dalam belajar, ya. Agama juga sama. Fitnah, ujian dan cobaan juga sama, seperti itu. Sifatnya seperti itu, kadang tenang, kadang mudah, kadang berubah jadi sulit, kadang tidak ada apa-apa, tahu-tahu ada ujian. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh untuk bersabar, bersungguh-sungguh untuk mau menuntut ilmu, ya, monggo yang hadir bisa masuk kemauan, ya. Masih longgar di dalam, ya, alhamdulillah, masih luas sekali ini. Ya. Maka ilmu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sedulur semuanya, rahimakumullah, ilmu benar-benar membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa istri ajak, ya, anak-anak biasakan untuk memuliakan majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, ya, mendengarkan ilmu. Tanamkan kepada anak-anak kita seperti itu. Karena itu yang bisa menjaga mereka semuanya. Tidak bisa kita bayangkan, ya, kalau zaman kita sekarang ini saja seperti ini, ya, perkembangan teknologi, perkembangan, ya, media sosial yang seperti itu, ujian cobaan dari sisi syahwat, fitnah wanita, fitnah dunia, itu zaman kita sekarang saja itu berat. Kita nggak bayangkan anak-anak kita, apalagi cucu kita bagaimana akan menghadapi kehidupan kalau tidak berilmu, kalau tidak kuat berilmu. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan kita sebagai orang tua juga ternyata sangat butuh ilmu untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Kita sangat butuh ilmu. Ya, apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita kalau kita tidak berilmu? Ya, kalau kita tidak tahu batasan-batasan di dalam agama kita, hukum-hukum di dalam agama kita, ya, ingin meraih kebaikan, ingin meraih kemuliaan, bagaimana caranya? Kalau tidak berilmu tidak bisa. Ya, maka harus kita tanamkan, kita ajarkan, dan kita sendiri sebagai orang tua tunjukkan kita semangat menuntut ilmu, sehingga benar-benar itu mewarnai keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini pertanyaan Allah, tapi tidak butuh jawaban. Artinya jawabannya jelas, tentu tidak sama. Tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kalau kita dalam urusan dunia, ada dokter, ya, kita milih dokternya yang dokter seperti apa? Ya, yang berilmu, artinya mungkin mau berobat, kita datangnya kepada insinyur, kepada ahli pertanian, kepada ahli pertukangan, atau memang kepada dokter yang ahli. Dokter saja mungkin masih milih, ya. Ini dokter yang sudah senior, ini yang sudah pengalaman, yang itu Masya Allah, ya, luar biasa pengalamannya. Atau bahkan mungkin yang sudah spesialis, kadang masih lebih dalam lagi, seperti itulah. Maka ternyata yang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu.
Nah, kita ini membekali diri dengan ilmu. Yang mana ilmu ini warisan para nabi dan para rasul. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna mawarrathu al-ilma. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan dunia, harta, tidak. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Inna mawarrathu al-ilma. Yang diwariskan oleh para nabi, para rasul itu adalah ilmu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Yang diwariskan mereka tidak lain adalah ilmu. Maka kita belajar seperti ini, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, kita duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Qur'an dan hadis. Ini ternyata kita sedang mengambil warisan siapa? Warisannya para nabi dan para rasul, ya Allah. Ini Bapak Ibu, dan kesempatan kita kalau urusan agama ini sama, yang kaya, yang miskin, ya, yang kuat, yang lemah badannya sama, kesempatan untuk dapat ilmu, kemudian mengamalkan ilmu ternyata sama. Tapi kalau berlomba dengan dunia, ada yang dapat, ada yang tidak, bahkan banyak yang tidak dapat, ya. Kerja dari pagi sampai sore, ternyata beda-beda. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada yang sulit, ada yang berat. Berbeda. Tapi kalau urusan agama, kesempatannya sama persis. Siapapun yang mau duduk, mau belajar, mau mendengarkan, mau mempelajari, pasti Allah berikan ilmu. Setelah sampai kepada ilmu, disitulah berbuah amal yang saleh. Nah, itu warisannya para nabi dan para rasul, itu yang kita pelajari. Ya, oleh karenanya, dengan kita bersungguh-sungguh untuk mendatangi majelis ilmu, mempelajari ilmu, sudah dipastikan hidup kita hidup yang mulia dunia dan akhirat. Ya, tidak ada orang yang berilmu kemudian hidupnya sengsara, hidupnya sia-sia, hidupnya tidak bermanfaat, tidak ada. Bahkan seorang yang buta misalnya, tidak bisa melihat. Orang yang buta seperti ini belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, mendengarkan, kemudian dihafalkan, sampai hafal Al-Quran, duduk di majelis ilmu, mendengarkan, sampai berilmu. Orang seperti ini bermanfaat tidak? Sangat bermanfaat. Betapa banyak para ulama yang kafif, yang tidak bisa melihat. Tapi ilmunya, Masya Allah, mengalahkan yang melihat. Ilmunya sampai mengalahkan yang bisa melihat kita-kita. Lautan ilmu, Masya Allah. Keluarnya ayat, hadis itu benar-benar lancar sekali, kuat sekali. Padahal kalau mungkin dilihat dari dunia, kalau sudah tidak bisa melihat, kira-kira apa yang bisa dikerjakan dengan dunia? Sudah sulit ya, mau jalan saja harus pakai tongkat, sulit. Atau mungkin harus pakai penuntun, sangat sulit. Tapi ketika menyandang ilmu, mempelajari ilmu, bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengamalkan, Allah angkat. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas yang lain. Ini sedulur ya, kalau kebiasaan di Arab, orang yang buta itu seakan wajib menghafal Quran. Itu kalau di Arab ya. Ketemu orang buta di sana, insya Allah hafal Quran. Ya, selama ini saya kalau jumpa dengan orang yang buta, pasti hafal Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang tua, siapapun orang-orang yang dekat pasti mengatakan, Anda buta, tidak hafal Al-Quran, pasti akan ditegur demikian. Malu kalau buta kok tidak hafal Al-Quran, kalau di Arab seperti itu. Di Saudi ya, saya pernah tinggal di sana 4 tahun ya, jadi tahu. Ya, kalau buta kok tidak hafal Al-Quran, waduh, semuanya hafal Al-Quran kalau orang buta di sana. Karena seperti itu motivasinya. Anda buta artinya tidak bisa, mau jalan susah, mau kemana susah. Ya apa? Yang terbaik adalah Al-Quran. Kalam Allah, firman Allah, itu hafalkan. Anda akan diangkat oleh Allah. Ternyata benar. Ya, kalau di kita ini buta biasanya, pintarnya apa? Mungkin pijit ya. Anda buta nggak bisa mijit, buah rugi gitu ya. Itu motivasi masyarakat kita ya. Beda ternyata, beda sekali. Ya Allah. Ya, terapi ya umumnya. Kalau di sana ya ini sebagai tambahan ya, ketika Allah
istirahatkan mata berarti apa ini? Sesuatu yang menghalangi ilmu sebenarnya sudah dijaga oleh Allah ya. Kita yang punya mata ini masih lirik kanan kiri. Lihat yang cantik masih ya, kalau ada kesempatan masih melirik. Ya, kadang seperti itu karena masih diuji dengan mata. Yang sudah tidak ada sudah tinggal fokus sudah. Enggak lihat yang diharamkan Allah. Ya, mata sudah pasti dijaga oleh Allah, tinggal khusyuk, fokus, kuat. Ya, menghafalkan Al-Qur'an. Pasti hafal Al-Quran, subhanallah. Karena Al-Quran itu mudah ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nih, monggo. Dan sudah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Adakah orang-orang yang mau menghafal Al-Quran? Nih, monggo saya ini pun sakit bergabung. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi buat kita yang sehat ya, tidak usah berandai-andai ya, tapi kita yang dikasih sehat ya insya Allah lebih semangat harusnya, lebih bersyukur pada Allah ya. Ayo kita mulai menata ya semangat kita ini. Kita punya kesempatan ternyata untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya, untuk bermajelis ilmu, dan memang Allah mudahkan tadi. Yang penting bermodal ikhlas karena Allah, bermodal jujur kepada Allah, pasti Allah berikan ilmu. Ya, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang berilmu ya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, Allah sebut-sebut mereka. Bahkan termasuk yang menyaksikan akan keesaan Allah, akan keagungan Allah, di antaranya adalah para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, ini surat Ali Imran ya, ayat 18. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Dia, kecuali Allah. Para malaikat juga bersaksi, orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Kesaksian akan la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Siapa yang menyaksikan keagungan Allah, keesaan Allah, uluhiyah Allah, tidak lain adalah Allah sendiri, para malaikatnya, dan ulul ilmi qa'iman bil qisti, yaitu para ahlul ilmi yang tegak di atas kebenaran. Ini ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perjalanan para penuntut ilmu yang sudah mendahului kita, para ulama kita yang sudah wafat itu sangat banyak. Ya, Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad itu dulunya perampok. Ya, dulunya perampok besar. Sebab taubatnya sampai kemudian menjadi ulama besar. Suatu saat ketika ya di malam-malam, kerjaannya seperti itu, setiap malam merampok ya, semua yang melewati jalan tersebut pasti akan berhadapan dengan Al-Fudail ya. Suatu malam ia menginginkan seorang gadis. Ia manjat ke tembok ya. Ketika sudah sampai di atas, ternyata pemilik rumah sedang sholat malam. Kemudian membaca ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi datangnya waktu untuk orang-orang yang beriman, hati mereka khusyuk mengingat Allah. Seakan ayat ini dibacakan untuk siapa? Al-Fudail bin Iyad. Seakan dibacakan untuk beliau. Mau kapan lagi hati orang yang beriman itu khusyuk mendengar ayat Allah, khusyuk mengingat Allah? Gemetar Al-Fudail bin Iyad. Ia turun dari tembok tersebut. Al-ana ya Rabbi. Al-Fudail kemudian datang hidayahnya. Sekarang wahai Tuhanku, sekarang ya Allah saya akan mengingat Engkau ya Allah. Langsung pulang. Di perjalanannya ternyata
orang-orang yang mau lewat jalan tersebut berhenti. Mereka sedang ngobrol. Kita mau lanjut atau kita istirahat? Kita lanjut atau berhenti di sini? Yang lain lanjut, jangan ditunda. Ayo lanjut kita perjalanan. Yang lain mengatakan jangan, di sana ada Fudail. Habis semuanya kalian kalau ketemu Fudail, katanya. Fudail mendengar ini perbincangan ini. Tambah sedih Fudail, ya Allah. Selama ini orang-orang sedang sibuk beribadah kepada Allah, sedang sibuk mengingat Allah. Saya sibuk mengganggu manusia, saya sibuk merampok harta manusia. Nangis Fudail. Maka ia mengatakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku wakafkan seluruh kehidupanku di tanah sucimu ya Allah, di samping Ka'bah ya Allah. Itu niat beliau, itu kejujuran beliau. Ya Allah, seluruh kehidupanku akan saya habiskan di samping rumahmu ya Allah, di samping Ka'bah. Kemudian kembali, ia bertobat dan kemudian ke Makkah, ke Masjidil Haram. Di sana menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, beribadah, menuntut ilmu, mengamalkan, demikian sampai kemudian kita semuanya mengenal beliau, seorang alim, seorang yang sangat berilmu. Tadi, apa modalnya tadi? Jujur ya kepada Allah. Allah kasih ternyata. Itu sudah tua, sudah berumur, artinya sudah menjadi perampok ya, bukan anak kecil ya, sudah dewasa, sudah besar, menjadi perampok yang sangat kuat. Ketika Allah berikan cahaya hidayah, langsung berubah ya. Segala-galanya ditinggalkan keburukan, berubah semuanya menjadi kebaikan, menjadi cahaya hidayah dalam kehidupannya. Jadi buat kita ya, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada kata telat ya. Nggak ada ya. Buat kita semuanya, ketika Allah sudah sampaikan pada kita hidayah, Allah tuntun kita sampai pada hidayah, Allah tuntun kita bermajelis seperti ini, luar biasa ini. Tadi menempuh jalan untuk sampai pada ilmu, maka sungguh Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan jalannya ke surga, walhamdulillah. Ya, maka ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, motivasi buat kita semuanya, tidak ada kata telat ya, kita bersungguh-sungguh ya, walaupun kita banyak dari kita yang sudah sepuh ya, sudah beruban ya, tidak masalah. Ilmu itu akan menjadi bekal kita semuanya, bahkan kita sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan malam yang berbahagia ini, wallahu taala a'lam bishawab. Dan saya berikan kesempatan pada panjenengan semuanya, mungkin ada ya yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin saya bisa membantu, mungkin bisa saya jawab ya. Monggo semuanya. Kita hidupkan dengan tanya jawab, monggo. Jam 9 ini, sudah ngantuk belum Bapak Ibu? Belum ya, alhamdulillah. Monggo yang ada. Jadi sambil menikmati, monggo saya buka tanya jawab deh, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oke, siap. Siap, deh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yusadda dina ahadun illa ghalabah. Ya, dan tidaklah seorang memberatkan diri kecuali pasti akan binasa. Jadi Islam ini mudah apa sulit, Bapak Ibu sekalian? Mudah, ya alhamdulillah. Islam ini mudah. Maka kita belajar Al-Quran itu mudah. Kita memahami Al-Quran itu sangat mudah. Artinya kemampuan kita, kemampuan ya intelijensi kita seberapapun, semuanya bisa memahami Al-Quran. Semuanya bisa memahami hadis Nabi. Ini, jadi Islam ini sangat mudah. Dan
mudahnya Islam kita ini, sebagaimana wasiat Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, tidak akan tersesat untuk selamanya, selama berpegang pada keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Maka yang pertama menjadi penentu benar dan tidaknya adalah berpegang yang pertama kepada apa tadi? Dua tadi, Al-Quran dan sunnahku atau hadisku. Ini. Jadi yang benar adalah yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ketika Rasulullah menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan masuk dalam neraka, tentu karena sebab kesalahan masing-masing, yang pada akhirnya mereka juga masuk surga. Kemudian ada satu yang masuk dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Qala hiyal jamaah. Satu kelompok tersebut, al-firqah tersebut adalah jamaah. Ya. Maka siapa itu al-jamaah? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah tersebut adalah aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ya, aku dan para sahabatku ada di atasnya. Artinya yang kedua setelah Al-Quran dan Sunnah adalah memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang kedua. Dia fahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat ajarkan kepada kita semuanya. Ini penentu yang kedua. Ya, dan itu sekaligus yang terakhir ya. Kalau dari kasat mata, Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat itu benar-benar terbuka. Tidak ada istilah sembunyi-sembunyi. Tidak ada ilmu yang dipilah-pilah. Ini untuk yang senior, ini untuk yang junior, ini untuk yang pemula. Tidak ada. Benar-benar ilmu Al-Quran dan Sunnah difahami dengan benar, sampaikan pada semuanya. Ya. Maka kalau ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang memilah-milah, ini untuk yang sudah lama, ini yang baru, ini yang senior, yang junior, ini tanda tidak benar. Karena Rasulullah, para sahabat tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, ini. Jadi benar-benar semuanya disampaikan, Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Kalau berpegang seperti itu, mau pengajian yang manapun, mau ya ilmu yang manapun, semuanya benar. Asalkan kembali kepada tiga tadi, Al-Quran, Sunnah, dan difahami sesuai dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat amalkan, Rasulullah ajarkan. Seperti itu ya. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Jadi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul. Kenapa kita harus memahami sesuai dengan para sahabatnya? Iya. Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat. Iya. Jadi kenapa kok ada tambahan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ya? Kenapa harus tambahan yang ketiga sesuai dengan pemahaman para sahabat ya? Karena itu yang Rasulullah wasiatkan. Khairu ummati qarni. Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah umatku. Siapa mereka? Umatnya Rasulullah, para sahabat. Sebaik-baik umat adalah generasiku. Generasinya Rasulullah itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, muridnya para sahabat namanya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya generasi yang ketiga. Mereka disebut tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang terbaik umat ini, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang itu dijamin oleh Nabi, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Dijamin demikian. Ya, oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya, Allah ridha kepada mereka, mereka para sahabat ridha kepada Allah. Ini pujian Allah. Kenapa demikian? Kalau lihat prosesnya wahyu,
sampai pada kita semuanya, itu prosesnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahyu kepada Jibril alaihissalam. Sebagai malaikat yang paling mulia itu Jibril. Malaikat yang paling kuat, yang paling mulia adalah Jibril. Itu wahyu Allah disampaikan kepada Jibril. Kemudian Jibril sampaikan pada siapa? Kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul yang paling mulia. Sampai di sini wahyu ini aman tidak, Bapak Ibu sekalian? Sampai Jibril aman, sampai Rasulullah aman. Dari Rasulullah disampaikan pada siapa? Para sahabat. Para sahabat yang Allah puji tadi. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho pada Allah. Sehingga Islam ini sampai kepada para sahabat ini aman tidak? Tidak terjadi perubahan, tidak terjadi tidak kemasukan hawa nafsu. Islam di kalangan para sahabat ini aman tidak? Jawabannya aman sekali, terjaga seutuhnya. Di situ kemudian Rasulullah berwasiat tadi, sebaik-baik umatku adalah generasiku, para sahabat di sini. Yang Rasulullah didik langsung, Rasulullah bimbing langsung, dan mereka para sahabat ada masalah apapun dalam urusan agama pasti bertanya pada siapa? Rasulullah SAW. Maka Al-Quran seutuhnya itu semuanya diamalkan oleh para sahabat. Hadis seutuhnya diamalkan oleh para sahabat. Dari para sahabat inilah Islam kemudian sampai pada kita semuanya. Ini prosesnya wahyu, prosesnya Islam sampai pada kita. Jadi kalau ada sesuatu yang ternyata tidak ada pada para sahabat, maka itu bukan Islam. Karena Islam sudah sempurna, ditinggal Rasulullah dalam keadaan sempurna. Maka sampai pada kita semuanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan apa yang diamalkan, apa yang difahami oleh para sahabat. Itu mudahnya demikian. Secara umum dengan lafaz apa yang ada pada para salafus saleh. Salafus saleh tadi 3 generasi tadi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang paling mulia. Itulah Islam yang ada pada mereka semuanya, itu yang kita pegang. Ya, seperti itu Bapak Haji. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Boleh? Yang kanan ini biar saya nggak nengok kiri terus. Yang kanan ada? Sementara Haji, silakan Bapak. Oh Haji, silakan Haji. Bagaimana dengan pihak para ulama itu? Iya. Itu wajib diikuti atau gimana? Saben. Jadi pegangan di dalam Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Ya, ini 2 ini yang dijamin oleh Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian apa yang ada pada para sahabat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu pun menjadi bagian rujukan kita semuanya. Ya, sampai pada keadaan yang namanya ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu perkara-perkara yang tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Masalah-masalah perkara hukum yang itu belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya, maka perkara-perkara yang seperti itu dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah dengan cara ijtihad. Dan ijtihad ini yang berhak beristihad itu para mustahidin, para mustahid yang sudah memiliki syarat-syarat untuk menjadi mustahid. Siapa dikatakan mustahid adalah seorang yang benar-benar menguasai Al-Quran dan hadis, menguasai perkara pokok di dalam agama kita, perkara-perkara mendasar di dalam agama kita, benar-benar menguasai ilmu di dalam agama kita. Di situ baru boleh beristihad. Ya, itu kalau istihad yang disebut secara syar'i ya. Tapi kalau istihad secara ucapan, wah ini kita harus beristihad ini, kita mau lanjut atau tidak misalnya, kita pilih yang mana, itu istihad secara bahasa saja. Tapi kalau secara syar'i harus benar-benar seorang yang alim itu yang boleh beristihad. Yang mana sebelumnya tidak ada. Di kita banyak sekali masalah kontemporer ya, masalah riba, masalah transaksi dengan segala macamnya, itu dulu tidak ada. Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan langsung. Maka seperti itu dengan cara apa? Istihad. Ya, jadi pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Adapun para sahabat itu mengamalkan Al-Quran dan hadis, yang itu dimaksudkan adalah bagaimana
memahami Al-Quran dan hadis dengan benar sesuai dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Jelas insyaAllah. Cakap insyaAllah. Demikian Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jam 9 lebih 11 11:04. Alhamdulillah kita sudah lewati kajian kita di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambahkan motivasi ya buat kita semuanya. Tidak boleh tawar-menawar dalam urusan ilmu ya. Kita harus datangi ilmu. Kita harus semangat mendatangi majelis ilmu. Ya. Dan alhamdulillah sekarang saudara-saudara kita, teman-teman kita itu Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Dari jauh-jauh pun datang alhamdulillah. Ya, saya di Masjid Abdurrahman bin Auf Kasongan itu mungkin sepekan saya kajian mungkin sampai 5 kali mungkin. Sepekan ya, 4 kali 5 kali mungkin. Alhamdulillah jamaah mau hadir dan alhamdulillah banyak yang hadir. Bahkan banyak yang jauh-jauh juga hadir alhamdulillah. Artinya kalau kita mau menuntut ilmu di zaman sekarang, banyak temannya, banyak sahabatnya, luar biasa. Kita punya teman-teman, punya sahabat, ya, punya saudara-saudara yang luar biasa, sama-sama satu visi misi, yaitu sampai kepada ilmu yang benar, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dan kita sama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, saling bergandeng tangan untuk bisa istiqomah di atas agama Allah. Ya, ini yang kita kasih pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.